Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi soal penjaskes ya, tentang profesional. Karena kemarin yang muncul katanya banyak soal profesional, jadi kami membagikan contoh soal tentang profesional. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan tes di tahap 2 ya, seperti itu. Dan saya selalu mendoakan mudah-mudahan yang tes di tahap 2 bisa lolos semuanya ya, bisa lolos semuanya. Tetapi sebelum ke pembahasan atau pembahasan soal ini, pemberian soal ini, saya akan membahas terlebih dahulu masalah sanggah ya. Kemarin saya akan membuat tutorial sanggah, tetapi saya tidak akan membuat ya. Sekarang saya bicara di sini, saya tidak akan membuatnya. Saya akan bahas aja sebelum ke soal ya, seperti itu. Nah, jadi masa sanggah itu bagi Bapak Ibu yang emang mempunyai usia yang lebih dari 35 tahun, nah otomatis kan itu masuk afirmasi ya. Nah, saat pengumuman kemarin tidak Bapak Ibu di sana tidak naik afirmasinya, nah itu bisa diajukan di masa sanggah ini ya. Ajukan dengan keterangan, maaf Pak, saya afirmasinya tidak naik padahal saya usianya 37 tahun, seperti itu. Nah, dengan melampirkan dokumen-dokumen ya, seperti itu untuk masa sanggah. Apabila tidak ada yang kurang atau tidak ada atau sesuai lah intinya. Kalau emang sesuai berarti tidak usah mengajukan masa sanggah, dan Bapak Ibu berarti harus ikut lagi di tahap 2 ya. Nah, kabar gembira juga apabila di tahap 2 nanti saat daftar di sekolah lain otomatis bukan induk ya. Nah, nilainya itu dua contoh melebihi passing grade atau passing grade-nya passing grade-nya itu bagus ya, seperti itu. Tapi saat pengumuman kelulusan itu tidak lulus ya. Nah, itu atau P3, bukan tidak lulus sih, P3 kalau gak salah ya. Nah, itu nanti untuk gelombang 2 itu orang tersebut nilainya bisa dipakai lagi ya, bisa dipakai lagi. Apabila orang tersebut juga ikut, nilainya lebih kecil dari yang pertama, itu yang pertama yang akan dipakai. Apabila nilainya lebih besar yang sekarang, berarti yang itu yang akan dipakai, seperti itu. Nah, dengan catatan yang lain pun di bawah orang tersebut, seperti itu ya. Itu masalah yang tidak lulus, tapi yang tidak lulus yang ikutnya bukan induk ya. Nah, nanti itu bisa dipertimbangkan lagi nilainya ya, atau bisa kalau istilah ini mah di save dulu ya. Apabila nilainya tidak ada yang melebihi saat tes 2 ya, itu nanti bisa lolos. Apabila banyak yang melebihi di tes 2 ya seperti itu. Kita langsung aja ke soal ya. Nah, di sini nomor 1 untuk soal profesional pelajaran penjaskes. Yang pertama itu, anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik. Ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan tubuh, kinestetik ya,
kecerdasan spasial, kecerdasan verbal, kecerdasan musik, kecerdasan matematika. Nah, ini jawabannya kalau ada soal seperti ini berarti kecerdasan tubuh kinestetik ya. Seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali. Nah, status ekonomi keluarga, kematangan anak, keterampilan gerak, pola hidup keluarga, tingkat pendidikan. Nah, kalau ada soal faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, remaja, yaitu kalau kecuali ya, itu jawabannya keterampilan gerak, gitu ya. Nomor 3, interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone of proximal development ya, JPD, dalam kurung JPD, yang berarti apa itu artinya ya. Ini interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Pembelajaran yang menisyaratkan keterampilan peserta didik. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir. Ini jawabannya adalah anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga soal nomor 4, peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari apa itu emosional, pertumbuhan, kematangan, penuaan, perkembangan. Berarti itu jawabannya perkembangan ya, seperti itu. Kemudian peningkatan ukuran tubuh seperti pertambahan tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses penuaan, kematangan, perkembangan, emosional, pertumbuhan. Berarti itu secara otomatis adalah jawabannya pertumbuhan ya. Nah, kemudian ada juga nomor 6 soalnya. Perkembangan kemampuan fisik berkaitan dengan keterampilan motorik ya, yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antar saraf dan otak, koordinasi antar mata dan tangan, koordinasi antar pikiran dan perasaan, koordinasi antar panca indera dan anggota gerak, koordinasi antar mata dan kaki. Nah, ini jawabannya adalah koordinasi antar saraf dan otak ya, seperti itu. Kemudian proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam penempatan diri terhadap lingkungan yang lebih luas, lebih dominan, dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan di klub olahraga, pendidikan formal, sekolah, pemusatan latihan olahraga, pendidikan keluarga, pendidikan di masyarakat. Nah, ini adalah jawabannya pendidikan keluarga ya, seperti itu. Nah, kemudian proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor keluarga, kematangan anak, pendidikan, status ekonomi keluarga, kemampuan mental. Nah, ini jawabannya adalah pendidikan ya, seperti itu. Kemudian nomor 9,
Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena pertambahan usia merupakan proses kematangan, penuaan, pertumbuhan, perkembangan emosional. Nah, ini adalah jawabannya penuaan. Nomor 10. Terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik ya, gen. Individu selanjutnya melakukan latihan dan usaha merupakan prinsip perkembangan. Semua individu berbeda, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Dasar-dasar pemulaan adalah sikap kritis, peran kematangan dan belajar. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Nah, ini adalah jawabannya peran kematangan dan belajar ya, seperti itu. Kemudian anak laki-laki dan perempuan memiliki tinggi badan sekitar 44 sampai 60 inci. Ya. Dan memiliki berat badan 44 sampai 90 pounds. Menunjukkan karakteristik perkembangan anak dari ranah fisik dan gerak, afektif, gerak, kognitif. Nah, ini jawabannya adalah fisik dan gerak ya, seperti itu. Kemudian aspek fungsi yang lebih dominan keterlibatan dalam proses belajar gerak adalah aspek motorik, kognitif, emosi, psikomotor, fisik. Nah, ini jawabannya adalah kognitif ya. Kemudian belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik dengan mengaitkan ilmu motor learning dan motor kontrol sebagai alat perantaranya, materi proses pelaksanaannya, tujuan belajar gerak, konsep keterampilan motorik, hasil akhir belajar gerak. Nah, ini jawabannya adalah konsep keterampilan motorik ya. Kemudian dalam kegiatan belajar gerak, seseorang telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat. Pelaksanaan merupakan fase belajar fisik, asosiasi, kognitif, afektif, otonom. Berarti ini jawabannya kalau ada ini asosiasi ya. Kemudian fase perkembangan gerak menurut Galois yang dikelompokkan dalam usia dan tugas perkembangan gerak, pemantapan atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan tahapan perkembangan motorik usia 14 tahun ke atas, 11 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun sampai 14 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, ini adalah 14 tahun ke atas ya. Kemudian gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang susah diketahui. Salah satu adalah gerak kontinu, yang termasuk pada gerak kontinu adalah meroda, guling ke depan, lempar cakram, tenis meja, lompat tinggi. Nah, ini jawabannya kalau ada yang ini tenis meja ya. Nah, kemudian keterampilan gerak yang agak melibatkan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan, contohnya gerak loncat tinggi dan lempar lembing merupakan gerak agal, gerak serial, gerak diskret, gerak kontinu, gerak halus. Nah, ini jawabannya adalah gerak agal ya. Nah, kemudian suatu proses
pencapaian perubahan perilaku yang berlangsung secara internal dan tidak dapat dilihat secara langsung, merupakan konsep belajar, tahapan belajar, pembelajaran, belajar gerak. Nah, ini adalah jawabannya belajar ya. Kemudian, untuk menguasai suatu keterampilan gerak, seorang harus melalui beberapa tahapan belajar gerak secara sistematik. Terjadi perubahan kemampuan dalam penguasaan keterampilan gerak akibat adanya proses belajar gerak. Pitt dan Posner mengumumkan bahwa proses belajar terjadi melewati fase-fase otonomi, asosiatif, dan kognitif, kooperatif, aktif ya. Kemudian asosiatif, kognitif, dan otonom, asosiatif, otonom, dan kognitif, asosiatif, dan otonom. Nah, ini jawabannya adalah kognitif, asosiatif, dan otonom. Kemudian, untuk meningkatkan keterampilan di dalam rentang keterampilan dan aktivitas yang luas, diperlukan pengembangan pembelajaran gerak melalui metode demonstrasi, metode problem solving, metode drill, metode sirkuit, metode latihan. Nah, ini jawabannya adalah metode sirkuit ya. Kemudian di bawah ini karakteristik peserta didik laki-laki sekolah menengah pertama, kecuali sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. Anak laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berat dan kuat. Testis menghasilkan sperma, bahu melebar, suara dalam mereka semakin tampak terdengar. Nah, ini adalah jawabannya karena kecuali sistem pencernaan membesar dan usus bertambah ya. Kemudian, faktor situasi dapat mempengaruhi kondisi pembelajaran, yaitu tertuju pada keadaan lingkungan, kecuali tipe tugas yang diberikan, media yang digunakan untuk proses pembelajaran, siapa yang mengajar, di mana proses pembelajaran berlangsung, penggunaan peralatan untuk menimbulkan minat anak. Nah, karena ini kecuali, jawabannya adalah siapa yang mengajar. Ya, seperti itu. Kemudian, gerakan yang tidak memerlukan individu untuk perpindahan tempat adalah keterampilan manipulatif, lokomotor, reseptif, adaptif, non-lokomotor. Nah, jawabannya adalah non-lokomotor ya. Kemudian, Guthrie dalam Medley 2014 halaman 36 menyatakan keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum ya, dan naon tah cenah waktu minimum, energi maksimum, energi dan waktu maksimum, energi dan waktu minimum. Nah, jawabannya adalah energi dan waktu minimum ya. Itu. Kemudian, keterampilan berpindahnya individu dari suatu tempat ke tempat lain merupakan apa tuh? Keterampilan adaptif, keterampilan lokomotor, keterampilan non lokomotor, keterampilan propulsif, keterampilan manipulatif. Jawabannya adalah keterampilan lokomotor ya, Bapak Ibu. Kemudian, keterampilan gerak agal, gross motor skill, merupakan salah satu klarifikasi berdasarkan
Keterampilan gerak serial, stabilitas lingkungan, perbedaan titik awal dan titik akhir, kecermatan gerak. Nah, ini adalah jawabannya kecermatan gerak. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu apa tuh? Keterampilan gerak terbuka, tertutup dan serial, keterampilan gerak kasar, halus dan serial, keterampilan gerak halus, diskret dan serial, keterampilan gerak kasar, halus dan kontinu, keterampilan gerak diskret, kontinu dan serial. Nah, ini jawabannya adalah keterampilan gerak diskret, kontinu dan serial. Kemudian menurut Harsono 2000, klarifikasi karakteristik anak usia sekolah dasar terbagi menjadi 5-7 tahun, 8-10 tahun, 11-13 tahun, 5-8 tahun, 9-10 tahun, 11-13 tahun, 5-7 tahun, 8-11 tahun, 11-13 tahun, 5-7 tahun, 8-11 tahun, 11-13 tahun, 5-7 tahun, 8-11 tahun, 12-13 tahun, 5-8 tahun, 9-11 tahun, 11-13 tahun. Nah, ini jawabannya adalah 5-8 tahun, 9-11 tahun, 11-13 tahun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terdapat 3 faktor penentu keterampilan, yaitu apa saja? Faktor belajar mengajar, individu dan situasional, faktor kelompok, belajar mengajar dan sosial, faktor individu, kelompok dan kognitif, faktor kelompok kognitif dan reseptif, faktor kelompok sosial dan kognitif. Nah, ini jawabannya adalah faktor belajar mengajar, individu dan situasional. Kemudian lanjut. Ada berapa aspek yang menjadi penilaian dalam pembelajaran PJOK? Adapun aspek-aspek di dalam kurikulum 2013 adalah pengetahuan sosial budaya, psikomotor, afektif, kognitif dan psikomotor, afektif, kognitif dan sikap, kebugaran jasmani, pengetahuan dan sikap, kognitif, afektif dan kebugaran jasmani. Nah, ini jawabannya adalah afektif, kognitif dan psikomotor. Dalam penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran PJOK, ada beberapa komponen yang perlu dinilai oleh guru. Pengukuran bentuk telapak kaki yang dilakukan merupakan penilaian terhadap aspek fisik, kebugaran jasmani, antropometrik, psikomotor, kesehatan. Nah, ini jawabannya adalah antropometrik ya. Kemudian dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan gerak yang telah dipelajari dan memberi penjelasan di depan peserta didik. Lainnya adalah tahap mencoba, mengamati, mengasosiasi, menanyakan, mengkomunikasi ya. Ini jawabannya adalah mengkomunikasi.
Kemudian, dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan rangkaian gerak dan berdiskusi dalam kelompok adalah tahap mencoba, mengamati, mengasosiasi, mengkomunikasi, menanya. Nah, ini jawabannya adalah mengasosiasi ya. Kemudian, dalam proses pembelajaran peserta didik saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian mereka. Teknik penilaian yang digunakan berupa penilaian antar teman, penilaian afektif dan sosial, penilaian proyek, penilaian diri, penilaian untuk kerja. Ini adalah jawabannya penilaian antar teman. Menurut Hillegrand dan Brouwer kontroversi mengenai pembelajaran pada hakikatnya adalah perdebatan mengenai fakta-fakta interpretasi atas fakta-fakta dan bukan definisi istilah pembelajaran itu sendiri. Artinya pembelajaran tidak hanya melibatkan interpretasi berbasis fakta, tetapi juga merepresentasikan pemahaman, konsep, logis, terapan, abstrak, murni. Nah, ini jawabannya adalah terapan ya, seperti itu. Kemudian, pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan performa ya. Maka jelas kita bisa mengobservasi bahkan memverifikasi pembelajaran itu sendiri sebagai predikat, proses, objek, perubahan, subjek. Nah, ini adalah objek ya. Kemudian soal selanjutnya, proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan instruksional merupakan pengertian evaluasi, tujuan penilaian, pengertian penilaian, fungsi evaluasi, pengertian pengukuran. Nah, ini jawabannya adalah pengertian evaluasi ya. Itu. Kemudian, suatu proses interaksi antar peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan perubahan dalam tindakan dan perilaku seseorang merupakan proses belajar mengajar, pembelajaran, konsep belajar, kegiatan belajar. Nah, ini jawabannya adalah pembelajaran ya. Kemudian, suatu proses pembelajaran mulai aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi merupakan fungsi pendidikan jasmani, pengertian pendidikan jasmani, sifat pendidikan jasmani, makna pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani. Nah, ini jawabannya pengertian pendidikan jasmani. Kemudian, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam pembelajaran PJOK. Adapun aspek-aspek di dalam kurikulum 2013 adalah kognitif, afektif, dan kebugaran jasmani, pengetahuan sosial, budaya, dan psikomotor, afektif, kognitif dan sikap, afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kemudian kebugaran jasmani, pengetahuan, dan sikap. Ini jawabannya adalah afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian, anak laki-laki dan perempuan memiliki tinggi badan sekitar
sampai 60 inci. Dan memiliki berat badan 44 sampai 9 pounds ya. Menunjukkan karakteristik perkembangan anak dari ranah fisik, gerak, kemudian afektif, kognitif. Nah, ini jawabannya adalah fisik dan gerak. Kemudian, anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik, ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan musik, kecerdasan matematika, kecerdasan spesial, kecerdasan tubuh, kinestetik, kecerdasan verbal. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah kecerdasan tubuh kinestetik ya. Kemudian aspek fungsi yang lebih dominan keterlibatan dalam proses belajar gerak adalah aspek-aspek fisik, kognitif, psikomotor, emosi, motorik. Nah, ini jawabannya adalah kognitif. Kemudian, dalam kegiatan belajar gerak, seseorang telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat. Pelaksananya merupakan fase belajar asosiasi fisik, afektif, kognitif, otonom. Nah, ini jawabannya adalah asosiasi ya. Kemudian dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan gerakan yang telah dipelajari dalam member penjelasan di depan peserta didik lainnya adalah tahap mencoba, menanya, mengkomunikasi, mengasosiasi, mengamati. Nah, ini jawabannya adalah mengkomunikasi. Kemudian dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan rangkaian gerakan dan berdiskusi dalam kelompok adalah tahap mengasosiasi, mengamati, mencoba, menanya, mengkomunikasi. Nah, ini mengasosiasi ya jawabannya. Kemudian di bawah ini karakteristik peserta didik laki-laki sekolah menengah pertama kecuali suara dalam mereka semakin tampak terdengar, testis menghasilkan sperma, bahu melebar, sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. Kemudian anak laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berat dan kuat. Nah, ini jawabannya adalah sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. Kemudian faktor situasi dapat mempengaruhi kondisi pembelajaran, yaitu tertuju pada keadaan lingkungan kecuali siapa yang mengajar, tipe tugas yang diberikan, di mana proses pembelajaran berlangsung, menggunakan peralatan untuk menimbulkan minat anak, media yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, siapa yang mengajar di sini ya, karena kecuali ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali tingkat pendidikan, pola hidup keluarga, keterampilan gerak, status ekonomi keluarga, kematangan anak. Nah, ini jawabannya adalah keterampilan gerak. Kemudian fase perkembangan gerak menurut Glauwe yang dikelompokkan dalam usia dan tugas perkembangan gerak, pemantapan atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan tahapan perkembangan motorik usia 6 tahun sampai 7 tahun, 13 tahun sampai 14 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun, 14 tahun ke atas, 11 tahun sampai 12 tahun. Nah, ini 14 tahun ke atas.
Ini tadi udah ya di luhur, di atas ya. Nah, kita langsung aja ke bawah ya. Ini gerakan yang continue. Nah, ini tenis meja udah. Nah, ini belum. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan menjadi 3. Apa saja? Yaitu keterampilan gerak halus, discrete dan serial, keterampilan gerak discrete, continue, dan serial. Oh, ini udah ya tadi di atas. Ini jawabannya berarti keterampilan gerak discrete, continue, dan serial. Nah, ini udah penerapan, udah objek, udah perkembangan, udah pendidikan, udah penuaan, proses penurunan signifikan organ dari tubuh maupun udah ini ya, udah pengajaran, udah nah, ini belum. Kita lanjut ya, ini belum ya. Nah, belum belum kebaca ya, belum disampaikan, di atas pun tidak ada. Demikian urutan simbol Olimpiade. Nah, biru, merah, kuning, hitam, dan hijau. Hitam, hijau, biru, kuning, dan merah. Kuning, hitam, hijau, dan merah. Merah dan biru. Biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Merah, kuning, hijau, hitam, dan biru. Nah, ini jawabannya biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Kemudian, dengan sistem olahraga yang diberikan Jepang terhadap pribumi sangat memberikan manfaat yang berharga untuk bangsa Indonesia, karena olahraga dijadikan model yang besar untuk mempertahankan diri dan melepaskan ikatan penjajahan. Ada beberapa sistem pendidikan olahraga jasmani penjajahan Jepang di Indonesia, antara lain kecuali fase diskusi, fase kemerdekaan, fase mandiri, fase perencanaan, fase pelajaran penelitian. Nah, ini jawabannya adalah fase mandiri. Kemudian di sekolah telah dilakukan pembelajaran bermain beregu yang bertujuan untuk membentuk sikap sosial, kepemimpinan, kesetiaan, dan keremajaan. Di samping itu juga sudah tersedia berbagai lapangan olahraga dan kolam renang. Situasi ini berlaku pada masa abad pertengahan, abad 17, abad 18, Inggris zaman zaman komunis ya. Nah, ini jawabannya adalah Inggris ya. Kemudian istilah olimpiade muncul didasarkan pada kata Olympus yang berarti apa tuh? Nama kota, nama gurun, pantai, nama gunung ya, nama dewa, nama gunung. Kemudian Olimpiade kuno berarti tahun 426 Masehi sampai akhir abad 19, sedangkan Olimpiade modern muncul tahun 1894 yang ditandai dengan Olimpiade di Athena, Yunani tahun 1896. Adapun alasan mengapa Olimpiade diberhentikan disebabkan karena tidak adanya manfaat Olimpiade kuno di mata negara-negara di dunia. Jumlah peserta Olimpiade sangat sedikit.
perang yang tidak berkesudahan, runtuhannya Yunani ke tangan Romawi, saja pertikaian antar negara dikarenakan adanya konflik pada pertandingan olahraga Olimpiade kuno terakhir. Nah, ini jawabannya adalah runtuhnya Yunani ke tangan Romawi ya. Kemudian pada masa ini tidak ditemukan lembaga pendidikan pemerintah menangani pendidikan karena lebih difokuskan pada bela negara atau militer. Kekuasaan fisik menjadi tujuan utama sebagai alat bela negara. Pendidikan dilakukan hanya dalam keluarga hingga baca tulis. Masa ini terjadi pada zaman Romawi, Yunani kuno, primitif, masa Cina kuno, Mesir kuno. Nah, ini zaman Romawi ya. Kemudian pada tahun 1948 dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional PON pertama di Sukarata ya. Adapun maksud dilaksanakan PON tersebut adalah menjalani rasa sebangsa dan setanah air mencari juara umum PON, menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, mengetahui prestasi olahraga berdasarkan provinsi, melatih hasil latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian pada Yunani kuno telah dikenal pertandingan olahraga antar bangsa yang disebut Olimpiade kuno. Pada masa itu sering terjadi peperangan dan olahraga telah menjadi alat perdamaian dan alat pemersatu bangsa. Sebagai salah satu dampak olahraga terdapat perdamaian dunia. Kala itu terlihat kecuali pertukaran prajurit, negosiasi para petinggi negara tetangga politik, perang diberhentikan sementara, mendamaikan negara yang bertikai menjadi kerjasama sebagai bidang. Menjalani kerjasama di berbagai bidang. Ya. Kemudian pendidikan jasmani dilakukan pada Akademi Pendidikan Jasmani. Dengan ciri olahraga yang dilakukan adalah atletik dan senam. Sedangkan ekstrakurikuler adalah cabang renang, sepak bola dan sebagainya. Pelaksanaan pendidikan jasmani seperti ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda, merdeka, modern, penjajahan Jepang, primitif. Nah, ini pada penjajahan Belanda. Kemudian situasi di mana manusia berusaha melebihi manusia lainnya dengan usaha menaklukkan orang lain melalui ilmu kanuragan seperti kebal terhadap benda tajam dan menggunakan mantra-mantra merupakan perilaku manusia Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kerajaan penjajahan Jepang, primitif, perjuangan kemerdekaan. Nah, ini pada masa kerajaan ya. Kemudian berikut pernyataan yang bukan pada agenda Berlin diuraikan bahwa pendidikan jasmani mempersiapkan anak untuk tidak dapat mengatasi kompetisi, kemenangan atau kekalahan, kooperasi dan kolaborasi. Semua benar. Membantu anak untuk mengembangkan respek terhadap badannya, baik yang dimiliki maupun milik orang lain. Memberikan sumbangan bagi
perkembangan kepercayaan diri dan self esteem pada anak. Satu-satunya mata pelajaran di sekolah yang fokusnya adalah pada abad aktivitas jasmani dan perkembangan fisik ya. Nah, ini jawabannya adalah mempersiapkan anak untuk tidak dapat mengatasi kompetensi-kompetensi kemenangan atau kekalahan, kooperasi dan kolaborasi. Nah, untuk kali ini sampai sini dulu ya. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Tetapi sebelumnya saya minta dukungan Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan tolong juga untuk di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu, khususnya untuk mata pelajaran Penjaskes ya. Nah, mudah-mudahan soal-soal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan tes di tahap 2, dan saya doakan sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu yang itu di tes 2 bisa lolos semuanya ya. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian untuk soal kali ini. Diteruskan di soal yang lainnya di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.